Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Kiai adalah seseorang yang mempunyai ilmu yang lebih tentang ajaran Islam dan mengajarkannya kepada yang lain. Tapi dalam masa perjuangan kemerdekaan, kiai saat itu tidak hanya mengajarkan ajaran Islam, tapi ada juga yang menjadi tentara dan turut serta dalam peperangan melawan penjajah. Karena jasanya dalam perjuangan kemerdekaan, nama-nama kiai tersebut diabadikan menjadi nama jalan. Bahkan nama sebuah universitas. Tahukah historian siapa saja kiai yang juga menjadi tentara? Mau tahu lebih lanjut? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Historian pasti sudah nggak asing dengan nama Jenderal Sudirman. Nama pahlawan nasional yang diabadikan menjadi jalan salah satu pusat bisnis di Jakarta. Dan nama universitas, yaitu Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto. Tapi tahukah historian kalau Jenderal Sudirman adalah seorang kiai? Sudirman lahir di Purbalingga tanggal 24 Januari 1916. Ayahnya bernama Karsid Kartawiraji dan ibunya bernama Siem. Sudirman kecil oleh kedua orang tuanya dititipkan ke pamannya, yaitu Raden Cokro Sunaryo. Pada tahun 1923, ketika Sudirman berusia 7 tahun, ia bersekolah di HIS, yang setingkat sekolah dasar di Cilacap. Kemudian Sudirman melanjutkan pendidikannya ke Mulo, yang setingkat SMP. Setamat dari Mulo, Sudirman melanjutkan pendidikan ke Perguruan Parama Wiwowotomo dan tamat pada tahun 1935. Kemudian Sudirman melanjutkan pendidikan sekolah guru yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah Surakarta. Tapi pada tahun 1936 berhenti. Sudirman kemudian kembali ke Cilacap dan menjadi guru di sekolah dasar di HIS Muhammadiyah. Pada tahun 1936 juga, Sudirman menikah dengan Alfiah dan kemudian dikaruniai 3 orang putra dan seorang putri. Pada tahun 1942, Jepang menguasai Indonesia, berdampak pada penutupan sekolah tempat Sudirman mengajar dan kemudian menjadi pos militer. Sudirman yang saat itu dipandang sebagai tokoh masyarakat diminta untuk memimpin tim di Cilacap untuk menghadapi serangan Jepang. Selain itu, Sudirman juga melakukan negosiasi dengan Jepang untuk membuka kembali sekolah yang ditutup. Upaya Sudirman ini pun akhirnya berhasil. Pada tahun 1944, Sudirman diminta bergabung dengan Tentara Peta, sebuah pasukan militer bentukan Jepang, dan menjadi komandan. Pada tanggal 21 April 1945, Peta yang saat itu dipimpin oleh Kusairi melakukan perlawanan kepada Jepang. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Jenderal Sudirman memerintahkan anak buahnya di Peta untuk kembali ke daerahnya masing-masing. Jenderal Sudirman kemudian berangkat ke Jakarta dan menemui Presiden Soekarno. Dalam pertemuan itu, Presiden Soekarno meminta kepada Jenderal Sudirman untuk memimpin perlawanan di Jakarta. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Jenderal Sudirman. Ia beralasan tidak menguasai Medan Jakarta. Kemudian, Jenderal Sudirman menawarkan diri untuk memimpin pasukan di Kroya, yang saat ini masuk dalam wilayah Cilacap. Kemudian, Jenderal Sudirman kembali dan bergabung dengan pasukannya pada tanggal 19 Agustus 1945. November 1945, TKR di Yogyakarta mengadakan pemilihan Panglima Besar. Saat itu ada 2 kandidat, yaitu Jenderal Sudirman dan Jenderal Urip Sumoharjo. Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar, sementara Urip Sumoharjo menjadi Kepala Staf. Pada tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945 terjadi pertempuran Ambarawa. Kemudian Jenderal Sudirman mengerahkan pasukannya untuk menghadapi tentara sekutu dan Belanda.
Selain melawan penjajah, Jenderal Sudirman juga harus melawan bangsa sendiri, yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tahun 1948. Setelah gigih menghadapi berbagai perlawanan, rupanya kesehatan Jenderal Sudirman menurun. Dia menderita TBC. Meski dalam keadaan sakit, Jenderal Sudirman masih tetap memimpin perlawanan terhadap penjajah, yaitu ketika menghadapi Belanda pada agresi militer 2 pada tanggal 19 sampai 20 Desember 1948. Bersama beberapa tentara dan seorang dokter pribadi, Jenderal Sudirman memimpin gerilya selama 7 bulan. Perlawanan ini berhasil sehingga Belanda harus menarik diri. Dalam keadaan sakit, Jenderal Sudirman resmi ditetapkan menjadi Panglima Besar TNI pada tanggal 27 Desember 1949. Jenderal Sudirman meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 1950 di usia yang ke-34 tahun. Dia kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Historian pernah mendengar nama Kiai Haji Mas Mansur? Kalau kita ke kawasan Tanah Abang di Jakarta Pusat, ada nama jalan Kiai Haji Mas Mansur. Tapi tahukah historian siapa Kiai Haji Mas Mansur itu? Menurut laman resmi Muhammadiyah, Kiai Haji Mas Mansur adalah tokoh ulama yang lahir di Surabaya pada tanggal 25 Juni 1896. Dia adalah anak dari seorang Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki, keturunan Keraton Sumeneb di Madura, dan seorang khatib tetap di Masjid Sunan Ampel, Surabaya. Sedangkan ibunya bernama Raudah, seorang wanita kaya yang berasal dari keluarga pesantren Sidoresmo, Wonokromo, Surabaya. Masa kecil Mas Mansur diisi dengan sering menyaksikan ceramah-ceramah Kiai Haji Ahmad Dahlan di Surabaya. Dia juga menimba ilmu dari Muhammad Tohan Dresmo, kemudian berlanjut ke pesantren Demangan Bangkalan, dan belajar kepada Kiai Kholil untuk mendalami Al-Quran dan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Sehingga Mas Mansur akrab dengan kitab kuning dan tradisi pesantren lainnya. Pada tahun 1908, Mas Mansur menunaikan ibadah haji sekaligus mukim dan belajar di Mekah kepada Kiai Mahfuz yang berasal dari pesantren Termas, Pacitan. Tahun 1910, Mas Mansur melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Al-Azhar Kairo. Mas Mansur belajar kepada Syekh Ahmad Maskawih. Tidak semata persoalan agama, Mas Mansur juga mengamati beragam perkembangan sosial politik Mesir, baik melalui pidato tokoh setempat maupun dari tulisan-tulisan di media massa. Gelombang gerakan pembaharuan dan kebangkitan nasionalisme Mesir memberikan beragam pengalaman dan pengetahuan bagi Mas Mansur. Dia bertemu dengan Syekh Rashid Ridho, murid Syekh Muhammad Abduh, dan membaca begitu banyak literatur agama dan sastra Arab, literatur umum, termasuk karya-karya filsafat dan sastra barat dalam edisi bahasa Arab. Mas Mansur pernah aktif di dalam perhimpunan siswa-siswa Melayu, Jam'iyatul Khairiyah Malawiyah, dan turut mendirikan organisasi Persatuan Pelajar Indonesia atau PPI di Kairo pada tahun 1912. Setelah kurang lebih 2 tahun belajar di Mesir, Mas Mansur singgah ke Mekah sebelum akhirnya kembali ke tanah air pada tahun 1915. Setibanya di Indonesia, Mas Mansur bergabung dalam Sarekat Islam yang dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Pengalaman hidup selama pergolakan sosial politik di Mesir dan Mekah menjadi modal Mas Mansur bergabung dalam gerakan kebangkitan nasional di tanah air. Karena dasar pengalaman itu pula, Mas Mansur dipercaya sebagai penasehat pengurus besar Sarekat Islam. Selain di Sarekat Islam, Mas Mansur bergabung di Organisasi Islam Muhammadiyah dan Persatuan Bangsa Indonesia. Pada tanggal 13 September 1943 terjadi pertemuan yang dihadiri oleh 10 kiai. 10 kiai tersebut yaitu Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Adnan, Abdul Karim Amrullah, Kiai Haji Mansur, Kiai Haji Muhtar, Kiai Haji Holid, Kiai Haji Abdul Majid, Kiai Haji Jakub, Kiai Haji Junaidi, dan Kiai Haji Sodri.
Para kiai tersebut meminta izin kepada Jepang untuk membentuk barisan guna menghalau serangan sekutu. Tapi permohonan itu baru disetujui Jepang setahun kemudian, setelah melihat peran para kiai, santri, dan pemuda Islam yang cukup baik. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan Jepang yang terdesak sekutu dengan memberikan janji-janji kemerdekaan kepada mereka. Pada akhirnya, tentara Hizbullah dibentuk pada tanggal 8 Desember 1944 oleh Jepang sebagai pasukan cadangan peta. Pemimpin Laskar Hizbullah adalah Kiai Haji Zainul Arifin dengan Muhammad Rum sebagai wakilnya. Sedangkan Kiai Haji Mas Mansur diangkat sebagai komandan pelatihan, ditemani Prawoto Mangku Sasmito sebagai wakil. Para santri kemudian dibekali pelatihan militer. Latihan pertama Laskar Hizbullah diikuti oleh 500 pemuda Islam yang dilakukan di Cibarusah, Bekasi pada Mei 1945. Setelah 3 bulan pelatihan, mereka diminta pulang ke asalnya dan merekrut lebih banyak anggota untuk Laskar Hizbullah. Tidak membutuhkan waktu lama, pengaruh Laskar Hizbullah tersebar luas dan menjadi kekuatan baru bagi umat Muslim dan Indonesia. Diperkirakan, anggota dari Laskar Hizbullah mencapai 50.000 orang. Saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, gelombang semangat meliputi seluruh orang di tanah air, mulai dari akar rumput sampai pimpinan negara. Di Surabaya bagian utara, Mas Mansur memimpin barisan pemuda yang melawan militer Belanda. Kondisi raga yang sakit tidak memungkinkannya untuk melawan secara frontal. Saat itulah Mas Mansur ditangkap pihak musuh dan ditahan. Di tengah pecahnya perang kemerdekaan, Mas Mansur meninggal di tahanan pada tanggal 25 April 1946. Sang ulama sekaligus negarawan ini wafat sebelum usianya memasuki setengah abad. Jenazahnya dimakamkan di Gipo, Surabaya. Mas Mansur dianugerahi gelar pahlawan kemerdekaan nasional pada 26 Juni 1964. Historian yang tinggal di Serang, Banten tahu nggak dengan nama Kiai Haji Syam'un? Kiai Haji Syam'un lahir di Kampung Beji, Cilegon, Banten pada tanggal 15 April 1883. Dia adalah putra dari Siti Hajar dan Haji Alijan. Ketika remaja, Syam'un mengenyam pendidikan pesantren di Dalingseng, milik Kiai Haji Sa'i pada tahun 1901. Tahun 1904, dia pindah ke pesantren Kamasan di Serang, asuhan Kiai Haji Jasum. Pada tahun berikutnya, Syam'un pergi ke Mekah. Dari tahun 1910 sampai 1915, Syam'un berkuliah di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Selesai pendidikan dari Al-Azhar, Syam'un kembali ke Indonesia. Setelah kembali dari Mekah, dia mendirikan pesantren miliknya sendiri di Citangkil, Cilegon pada tahun 1916. Tahun 1936, dia mendirikan HIS yang setingkat dengan sekolah dasar. Pada bulan November 1943, pasukan Jepang di Indonesia mengajak Syam'un bergabung bersama peta. Kemudian dia menjadi Daidancho atau komandan batalion. Selama bergabung dalam peta, Syam'un banyak belajar soal taktik dan strategi militer. Dia berhasil menyusun struktur militer Banten. Syam'un memperoleh tugas dari Kiai Haji Tubagus Ahmad Khatib untuk menghantam gerakan Cemamat, seorang tokoh perlawanan. Syam'un berhasil menaklukkan Cemamat pada awal Januari 1946. Setelah selesai dengan Cemamat, Syam'un berhadapan dengan tentara Nica atau sekutu. Dia melawan Belanda dengan bertindak sebagai Panglima Divisi Siliwangi sampai Maret 1947. Syam'un bertugas untuk menahan infiltrasi Nica dan sekutu ke Banten. Tanggal 2 Maret 1949, Kiai Haji Syam'un wafat di desa Kamasan, Anyer karena sakit. Atas peran dan jasanya, dia ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Jokowi pada 8 November 2018. Pada saat meninggal, pangkat militer Kiai Haji Syam'un adalah kolonel. Karena jasa-jasanya, kemudian dia mendapat kenaikan pangkat Anumerta menjadi Brigadir Jenderal Anumerta.
Itu tadi beberapa tentara Indonesia yang berasal dari kiai. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.